dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, seperti biasa di hari Jumat ya, kita ngomongnya yang lebih luas lagi tentang Bekasi di Bincang Budaya bersama BKMB Bagasasi. Kita membahas sejarah Bekasi, keseniannya semuanya tentang Bekasi. Dan hari ini rekan Dakta, kita membahas Bekasi Kota Patriot. Ini merupakan satu julukan ya, mungkin satu khas ya, agar masyarakat lebih kenal lagi, bahkan di luar Bekasi lebih kenal lagi Bekasi sebagai kota patriot, bukan kota macet, kemudian kota dengan reklame dan lain sebagainya. Tentu ada historis yang luar biasa rekan Dakta. Di studio sudah hadir Bang Oman, ini pekerja budaya Bekasi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Neng Ulfi apa Ompa Ulfi? Neng aja di udaan ya. Iya. Ini sedianya juga Pak Haji Kemal ya datang ya. Beliau lagi sakit, belum bisa hadir. Semoga di edisi berikutnya bisa hadir ya. Ya, Bang Haji Kemal Hendrayadi itu salah satu majelis adat BKMB Bagasasi. Jadi beliau adalah orang yang kalau di struktur itu ada pengurus besar, nah, beliau dan rekan-rekan ada di atasnya, gitu loh, yang istilahnya tuh Dewan Suronya gitu. Kalau di penasehat pembina ya. Iya. Baik, kita doakan Purnawirawan, seorang jenderal, Brigjen ya, bintang 1 ya. Mudah-mudahan beliau sehat ya, insya Allah ya, cepat ya, amin. Bekasi Kota Patriot, satu julukan ya, khas Bekasi. Memang kayaknya bukan serta-merta langsung dikasih nama patriot ya, tapi ada historis di belakangnya itu ya Bang ya. Betul. Bagaimana nih Bang perjalanan sampai kita tahu Bekasi itu kota patriot ya? Kalau dari yang saya dapat informasi atau literasinya dari teman-teman sejarawan, seharusnya Bekasi malah julukannya tuh kota pahlawan. Kayak Surabaya ya? Ya, karena Surabaya lebih dulu, ya kan? Karena nilai kejuangannya itu sama dengan yang terjadi di Surabaya. Nah, pemilihan kata Bekasi sebagai kota patriot itu nggak sekedar memilih kata, karena nilai-nilai kejuangan dari rakyat Bekasi, bagaimana pertempuran yang luar biasa. Bahkan yang terjadi di Bekasi ketika itu disamakan dengan peristiwa di sebuah tempat di luar negeri sana gitu. Ada bumi hangus Bekasi gitu kan, hampir sama dengan heroiknya peristiwa itu yang terjadi dengan apa yang muncul di Surabaya. Itu menurut teman-teman sejarawan yang mencatatkan itu. Tapi secara legal formalnya Bekasi Kota Patriot itu memang ada peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi nomor 1 tahun 1998 menetapkan lambang daerah Kota Bekasi. Waktu itu kan Kota Madya ya, daerah tingkat 2 Bekasi itu bambu runcing. Ada 5 bambu runcing. Itu simbol heroismenya, semangat patriotisme dan perlawanan rakyat Bekasi. Bayangkan ketika itu melakukan perlawanan kepada penjajah menggunakan bambu runcing dengan semangat yang luar biasa. Para penjajah itu kan menggunakan persenjataan yang lebih modern kan. Gitu. Jadi nilai julukan Kota Patriot itu nggak sekedar dilekatkan begitu aja, karena ditarik ke belakang gitu. Sejarahnya luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bekasi Raya dalam ini kota dan kabupaten ketika itu masih dalam satu naungan. Jejaknya pun sampai hari ini masih bisa ditelusuri. Peristiwa Sasak Kapuk, bahkan di Jalan Agus Salim ini kan ada tugu kan? Iya, fatal ya. Tugu itu kan simbol-simbol kan, ada beberapa benda yang berkaitan dengan kesejarahan. Peristiwa yang terjadi ketika itu misalnya ada pistol, ada mungkin
pecahan-pecahan bom yang lainnya gitu. Begitu juga di alun-alun Bekasi. Ada Tugu Depan Perjuangan Kodim ya. Raya, itu simbol bahwa ketika itu masyarakat Bekasi sudah bisa menentukan sikapnya ketika Jakarta dikuasai oleh penjajah. Ternyata masyarakat Bekasi nggak mau, gitu loh. Kita tetap mengatakan belum bisa menjadi bagian dari penguasaan Belanda. Nah di situ masyarakat Bekasi menyampaikan aspirasinya kan, gitu. Nah dibangunlah sebuah monumen mengingatkan bagaimana heroiknya semangatnya masyarakat Bekasi ketika itu. Yang layak seharusnya yang menyampaikan ini adalah para sejarawan, tapi paling tidak literasi itu bisa kita baca. Makanya ya kami mohon maaf yang narasumber kita Bang Jenderal Kemal Hendriyadi, yang purnawirawan beliau, seterusnya lebih bisa menyampaikan ini sisi heroiknya gitu loh, karena beliau adalah cucunya, sahabatnya pahlawan nasional dari Bekasi, Kiai Nur Ali. Beliau adalah cucunya dari Kiai Haji Abdul Hamid gitu. Jadi menarik, tapi next ke depan kita bisa bicara lebih banyak dengan beliau. Yang jelas itu tadi, Bekasi kota patriot tidak sekedar nama, punya nilai sejarah di situ. Iya. Tapi kayaknya baru berapa tahun ya memakai kota patriot, atau sudah lama kota Bekasi ini? Kayak mungkin masyarakat tahu ya baru-baru ini atau bagaimana? Udah, ini kan tadi ada perlainya tahun 98 itu. 98 kan? Ya. Tapi jauh sebelum itu kan kita juga udah punya julukan yang secara historis, kejuangan, semangatnya patriotisme itu memang udah lama, dari dulu, jauh sebelum kita merdeka pun orang Bekasi punya semangat itu. Bagaimana dengan teman saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Papua, Surabaya dalam hal ini, sampai disebut kota pahlawan, sebegitu luar biasa gitu loh hero patriotisme masyarakat Bekasi. Masyarakat Bekasi ya bisa masyarakat lokalnya, kemudian juga bergabung dan beberapa yang dari daerah lain yang memang ada di Bekasi berjuang bersama-sama untuk melawan penjajah. Baik. Apalagi penamaan patriot ada di beberapa landmark ya, seperti stadion ya. Kemudian ada lembaga juga yang dinamakan patriot. Apakah juga itu sesuatu juga yang menggambarkan Bekasi historisnya gitu? Iya, karena itu kan melekat. Karena nilai kepatriotan itu kan, patriotisme itu tidak sebatas tagline aja, tidak sebatas dicantumkan ke belakang nilai-nilai kepatriotan itu seperti apa gitu loh. Setidaknya mereka tidak lupa dengan sejarah gitu loh. Karena kembali Bekasi berdiri ini, mungkin sebelum nama Bekasi juga kan panjang kemarin, seperti yang sebelumnya kita cerita ke belakang tuh Bekasi awalnya seperti apa gitu kan. Tapi karena kita bicara tentang hari ini dan Bekasi dikenal sebagai kota patriot, kaya akan sejarah, kaya akan nilai-nilai perjuangan, maka itu yang mungkin tidak boleh dilupakan ketika ada melekat kata patriot. Tidak hanya menikmati Bekasi hari ini, tapi ingat ke belakang bahwa menjadi Bekasi seperti sekarang ternyata ada darah, air mata, ada nyawa yang diperjuangkan. Nah ini kan kenapa kita angkat obrolan kita atau tema kita ini kan berkaitan dengan 80 tahun Indonesia Merdeka kan. Seberapa peran orang Bekasi dalam kontribusinya terhadap kemerdekaan bangsa ini gitu. Kira-kira begitu. Jadi berbanggalah menjadi warga kota Bekasi ya. Harus. Ternyata kita loh yang istilah memerdekakan Indonesia ya. Setidaknya itu. Iya kan? Kalau perannya kan nanti tinggal ada yang bagian dapur, ada yang bagian di pertempuran. Udah ada porsinya ya. Iya, bertempur juga nggak ada dapur umum juga. Nggak makan pejuangnya. Iya, makanya nilai perjuangan itu berdasarkan porsinya kan. Iya, benar. Itu loh. Kalau misalnya nggak ini bertempur, tetap aja ada yang di belakang garis pertempuran, ada yang di tengah, mungkin ada yang di depan, ada yang ngatur strategi.
di Bekasi pun seperti itu harusnya. Mudah-mudahan sampai hari ini pun seperti itu. Nah, tinggal apa istilahnya itu kerjasama ini dibikin aransemennya seperti apa, tujuannya bagaimana, Bekasi ke depan seperti apa. Jadi seorang patriot itu nggak mudah kan, ada catatan sejarah yang harus kita lihat, kita tengok, kita kaji, kita pelajari. Jangan sampai juga salah langkah kan. Iya. Ini kan tadi ada Tugu di Agus Salim ya, Tugu Tata, kemudian di depan Kodim tuh Tugu apa namanya itu ya? Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi kalau saya tidak salah itu ya. Kemudian di Taman Kota juga ada ya. Apakah itu juga menggambarkan sebuah perjuangan Kota Bekasi ya? Ya, bicara Bekasi itu sebetulnya kan kabupaten juga bagian menjadi apa? Kita kan kota itu awalnya juga kabupaten gitu kan, ada pemekaran secara administratif aja dipisahkan, tapi budaya, kultur, sejarahnya kan sama gitu loh. Tinggal di batas kota kadang-kadang kan dulu tuh ada tugu-tugu pembatas. Sekarang gerbang kota yang Gapura gitu ya. Gapura. Dulu mungkin tugu. Tapi juga itu tugu itu dijadikan simbol kalau yang ketika itu bukan cuma batas wilayah, tapi itu adalah garis batas perjuangan kan, bisa seperti itu. Maka itulah pentingnya sejarah, perlunya sejarawan, kemudian juga menggali gitu loh. Literasi referensinya kan juga harus lengkap, harus benar-benar punya dasar. Saya seperti ini juga kan harus buka-buka contekan juga, karena takut salah juga ketika kita bicara ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebelumnya. Bahwa sejarah dikuasai oleh orang-orang para pemenang, ya mudah-mudahan catatan itu benar akurasinya gitu loh. Baik. Dan kita juga bisa melihat buktinya di beberapa landmark ya. Dan itu menjadi bukti nyata ya. Nggak sekedar membuat ya seperti ini enggak ya. Semua tuh ada ini ya, menggambarkan kota patriotnya ya. Iya, itu kan pesannya seperti itu kan. Bahkan misalnya kita lihat beberapa tempat gitu kan, yang mungkin hanya disimbolkan dengan di sini saya kasih contoh misalnya ya di sinilah di Agus Salim ya, di Agus Salim tuh yang jelas-jelas berdekatan, yang ada di Tugu itu kan betul-betul otentik adalah bukti apa yang pernah terjadi, kemudian diabadikan, ya kan, diperlihatkan kepada masyarakat supaya tetap mengenang sejarah itu. Bahwa dulu ada pertempuran, misalnya ada pemboman atau ada fisik perang yang bukan head to head, jadi jarak dekat dengan pistol, ternyata buktinya ada gitu loh. Ya cuma mungkin untuk menjelaskan itu memang perlu orang yang memahami, menelusurinya gitu loh. Kan dari situ nanti akan terungkap nilai kesejarahannya dan manfaatnya buat generasi sekarang, buat kita. Apakah hanya dijadikan simbol pernah terjadi hanya sebatas romantisme masa lalu, atau mengingatkan kita untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Kan dibuatkan seperti itu kan, tidak sekedar dibuat tapi untuk ya romantisme aja gitu. Setidaknya harus mengingatkan bahwa mudah-mudahan apa yang terjadi sebelumnya di masa lalu tidak terjadi. Kalau yang baik kita teruskan, yang kurang baik tinggalkan, kita perbaiki gitu kan. Tujuannya gitu. Maka nilai-nilai tadi Bekasi sebagai kota patriot, sebutan itu tidak sekedar sebutan. Apakah kita siap menjadi seorang patriot? Untuk kriteria menjadi patriot itu seperti apa? Gitulah. Nanti mungkin ada yang catatannya begini, komitmen atau segala macam. Sederhana aja gitu loh. Kalau dijelaskan lebih gitu. Lebih panjang lagi ya. Panjang lagi. Iya benar. Baik. Jadi bukan hanya sekedar tugu, tapi ada sejarahnya. Nggak apa-apa ya, kita melihat masa lalu dulu. Kemudian kita belajar dari masa lalu, terus meneladani mereka. Kedepannya kita mau apa nih untuk kota Bekasi ya? Gitu ya. Jadi setiap orang punya harapan kan.
setiap orang punya keinginan supaya orang berencana kan, apakah rencana bisa diwujudkan secara pribadi, kelompok, kolektif atau sebagai orang yang pemegang kekuasaan kan. Itu loh, mau apa ke depan ya itu tadi. Bismillah berangkatnya. Apakah menjadi Bekasi lebih baik dari kemarin? Atau lebih baik dari daerah lain? Atau setidaknya kebaikan itu dirasakan oleh masyarakatnya, baik di kota kabupaten, gitu loh, atau bla bla bla. Iya. Yang jelas itu jadi seorang patriot itu, persatuan jadi patriot itu kan nggak gampang ya. Iya, benar. Iya kan, makanya diingatkan gitu loh. Tapi kalau gampang ya alhamdulillah gitu loh. Kalau ada yang bilang gampang alhamdulillah. Gitu. Kenapa? Harus punya komitmen, punya keberanian gitu loh. Dan syarat itu apakah kita penuhi gitu. Sebagai orang Bekasi. Iya. Bekasi kota patriot. Kalah melulu gitu, jadi pecundang bukannya pemenang, repot juga. Iya. Baik. Jadi ya jangan meremehkan ya Bekasi ya. Ya, artinya jangan terlalu GR juga, kesannya kita ini banget jadi patriot enggak ya? Iya, maksudnya ya itu kan mengingatkan bahwa orang tua kita, leluhur kita atau para pendiri bangsa ini, maksudnya daerah Bekasi mau cantumkan itu kan tidak sekedar mencantumkan, itu pesan kesinambungan kan. Gitu loh. Pertahankan misalnya nilai-nilai kepatriotan itu dalam bentuk apa. Kalau sekarang ini kekinian. Kalau dia bekerja menjadi seorang patriot gitu loh. Iya kan? Benar. Atau di berbagai lini, di berbagai segi, berbagai aktivitas gitu. Kalau enggak, bagaimana gitu loh. Harus ada tujuan. Ternyata kita udah dibikin tuh cetak birunya kan, blueprintnya itu kan. Bekasi kota patriot. Berarti para patriot kan dulunya. Apakah yang sudah meninggal sebagai pejuang saja yang disebut patriot, atau kita yang sekarang hari ini sedang menjalani kehidupan? Iya. Agak berat juga nih kita. Kudunya mah kita ngomongnya sambil ngopi gitu kan, ada kue cucur gitu ya, rengginang. Iya. Tapi memang orang Bekasi mah ajaib-ajaib kan? Iya. Saking ajaib itu menjadi patriot ya. Iya. Ntar ada yang koreksi alhamdulillah. Yang penting mudah-mudahan kita nggak salah dalam menyampaikan ini. Gitu. Baik. Ya berat tadi ya menjadi seorang patriot ya. Ya karena kita kan sudah diamanahkan, Bekasi kota patriot, Surabaya kota pahlawan, ya kan? Bukan sekedar tagline apa istilahnya itu. Mau pindah ke daerah lain pun tetap jadi patriot kita ya, bagi diri sendiri ya. Karena udah itu kan. Kalau mau melekat kan begitu kan. Terus patriotnya di mana? Iya. PR kan buat kita. Iya. Untuk menjadi patriot, misalnya di dunia pendidikan, di ekonomi, di UMKM, misalnya kita agak-agak ini aja ya, kita urai agak membumi gitu kan. Kita memenuhi nggak kriteria itu? Kalau dulu kan patriot berjuang, melawan penjajah, bertempur sampai tetes darah penghabisan gitu kan. Sekarang mungkin belum ketemu penjajahnya, kita kan harus patriotisme kita di mana gitu loh. Nah, ini kan nanti ada yang ahli kali nanti, mungkin pendengar yang mau menyampaikan ini loh, begini, harusnya begini gitu loh. Karena membawa nama Bekasi sebagai kota patriot, apakah itu hanya untuk mengenang perjuangan para pahlawan kita, pejuang-pejuang kita di masa lalu, atau patriotnya yang kekinian, termasuk Mbak Ulfi, ya kan, Bang Diki misalnya, beliau kan patriot juga. Kalau sekarang kita bicara persempit kan, di bidangnya, di dunianya. Kalau nggak ada beliau juga kita nggak bisa. Iya, gitu. Kita nggak siaran ini. Saya nggak bisa pakai. Tapi bukan menyederhanakan kata itu kan. Komitmen konsisten di dalam melaksanakan aktivitasnya, terus sampai ke tujuannya kan. Iya. Tujuan akhirnya seperti apa misalnya. Wah, ini orang Bekasi banget gini. Baik. Jadi berbanggalah kita menjadi seorang patriot, nggak hanya tadi ya membawa senjata dan sebagainya, tapi kita menjadi patriotisme di bidang kita masing-masing. Itulah kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri aja misalnya ya Bang. Itu. Iya.
setidaknya itu kan. Bukan berarti nggak boleh bawa senjata, karena kalau nanti prajurit kan tetap bawa bedil yang masih aktif misalnya gitu kan, bawa senjata karena tugasnya memang kan mempertahankan negara. Tapi kita agak apa namanya urai gitu. Nilai kepatriotan itu dari kata Bekasi Kota Patriot itu yang sekarang yang kita jalani di mana gitu loh. Ya tadi kan kita harus bisa melakukan, menyadari bahwa kita hidup di saat di masa ini, ingat dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau bahasa ada senior saya, abang saya itu, kalau dia beranggapan udah kita lihat 10% ke belakang untuk menatap 90% ke depan gitu kan. Tapi kan itu literasi ya, referensi kita untuk melangkah. Para patriot yang dulu berjuang sampai tetes darah penghabisan, memperjuangkan kemerdekaan, bertaruh nyawa, harta, segalanya gitu kan. Apa cukup kita kenang? Enggak. Ya kan? Kutitipkan bangsa dan negeri padamu untuk ditampilkan, bukan untuk dihancurkan kan gitu kan. Berat ya. Kan begitu kata ceritanya kan bener. gitu. Tapi kayak berat banget ya. Kayak saya membaca aja, tapi mudah-mudahan bacaan saya nggak salah gitu kan. Iya kan. Nah, ternyata para pendiri dalam hal ini di Bekasi ya, kota dan kabupaten, kita bicara ke kota misalnya sebagai kota patriot, itu nggak sekedar mencantumkan, sekali lagi saya sampaikan, nilai-nilai kepatriotisme, anak patriotan itu tidak sekedar diingat dalam bentuk kata. Kalau bahasa sederhananya itu harus diwujudkan dalam tindakan kan. Mungkin kita nggak bisa semuanya, mungkin satu aja konsisten dalam hal apa misalnya gitu kan. Setidaknya kalau satu orang menyadari itu, tapi setiap individu yang merasa sebagai orang Bekasi, lahir di Bekasi, tinggal di Bekasi, bekerja dan berbagai aktivitasnya di Bekasi, kan kita tidak boleh juga membatasi yang namanya Bekasi, orang Bekasi, masyarakat lokal, karena ini kan sudah heterogen ya, kalau dulu mungkin homogen. Ya kalau udah menyadari itu kayaknya indah betul kehidupan kan. Tapi bener loh katanya, aku titipkan bangsa dan negeri ini padamu ya. Kan kata pendiri bangsa ini, para Bung kan, ada Bung Karno ya kan, mungkin ada Bung Hatta, Bung Sahrir. Makanya orang Bekasi mah sederhana mengingatnya, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahrir, ya, Kerawang Bekasinya. Iya benar. Baik, kita jeda dulu ya, Bang Oman ya, silakan rekan Dakta. Mungkin rekan Dakta juga punya pandangan tersendiri tentang Bekasi Kota Patriot ya, patriot yang sesungguhnya juga. Silakan bergabung. Dan kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta akan melanjutkan kembali Bekasi Kota Patriot ya. Mungkin lain dulu dan sekarang apakah juga akan sama perjuangan kita tentunya ya. Karena kan apalagi sekarang bonus demografi generasi terkini ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Tentu mereka juga harus diajarkan ya, diperkenalkan. Mungkin ada dari sekolah-sekolah juga untuk ya mungkin ya lihat dulu lah nih tugunya lain sebagainya, kemudian ada guide-nya ya atau sejarawan kemudian mengajarkannya. Lalu bagaimana saat ini Gen Z, Gen Alpha ini nilai patriotnya apakah sudah ada atau belum ini? Bang Oman silakan. Saya yakin sudah, karena anak-anak sekarang kan luar biasa kreatif ya. Diam-diam mungkin mereka banyak di kamar atau di tempat-tempat yang anggap sunyi gitu kan. Ternyata mereka bikin meme, bikin apa karya-karya film-film semi dokumenter yang justru tidak pernah kita duga gitu loh. Misalnya mereka bicara tentang lingkungan. Begitu luar biasa kan karya-karya mereka gitu. Tidak harus teriak-teriak tapi lewat karya. Ya kan? Bekerja dalam diam ya. Bekerja dalam sunyi. Iya kan? Tapi benar. Anak sekarang loh yang memang dulu dalam catatan sejarah kita para patriot bangsa ini dulu kan, bahkan jenderal besar aja kalau tidak salah usia 27 tahun kan Pak Dirman kan.
Karno masih di bawah 40 jadi presiden kalau tidak salah. Nanti mohon dikoreksi kalau kita buka Google aja. Bahkan yang lain-lain kan, para pejuang kita dulu tuh usianya sangat muda-muda, tapi posisi jabatan strategisnya luar biasa gitu. Ternyata sekarang anak-anak milenial Gen Z atau Alpha itu di usia yang relatif muda, sangat muda bahkan prestasinya luar biasa. Iya. Ahli coding segala macamnya ya kan, bahkan mungkin cracker ya, bukan crackernya gitu yang positif gitu kan. Kalau saya sebut maaf ya, saya lidah saya agak kepelitak-pelitak orang Bekasi bilang, tapi mereka bisa buktikan nasionalismenya, nilai kepahlawan, kepatriotannya terhadap bangsa ini. Ketika bangsa ini diejek, dilecehkan oleh bangsa lain, diproteksi sama netizen gitu kan. Negeri lain ampun gitu loh. Serangannya luar biasa. Dan itu mudah-mudahan 99% anak Bekasi kan, patriot gitu kan. Kalau kita mau mengklaim gitu. Setidaknya itu sebagai bukti nilai patriot, nilai perjuangan yang dulu ditunjukkan oleh para pendiri bangsa ini, para pejuang yang bertaruh nyawa, darah, air mata itu. Generasi sekarang di usia yang relatif muda ketika bangsa ini diserang, ya kan, misalnya Bekasi lah dibully, tempo hari kan pernah kita merasakan. Lebih baik kemana daripada ke sini gitu kan, ya kita sampai class action itu ya kan. Teman-teman juga menjadi bagian, tapi alhamdulillah akhirnya dimenangkan oleh pengadilan kan. Jadi jangan sepelekan, ternyata gelombang gerakan nasional patriotisme itu ada di generasi-generasi yang dianggap kadang kelihatan cuek gitu kan. Tapi ketika daerahnya, kota tercintanya diusik, mereka seperti pasukan yang langsung bergerak gitu kan. Nah ini mudah-mudahan nilai kepatriotan itu bisa kita lihat. Saking cintanya ya sama Bekasi ya, akhirnya ketika ada yang sesuatu yang tak mengenakan langsung bereaksi begitu keras ya. Bahkan yang kreatif itu ada yang bikin paspor loh di Bekasi itu. Iya, jadi kalau itu kayak keluar negeri ya. Bukan bukan menjadi lelucon, tapi karena mereka ini loh Bekasi menjadi sesuatu yang out of the box apa istilahnya, yang tidak pernah mereka kita lah di old enggak lupa. Maksudnya saya kalau Neng Ulpi kan masih 17 tahun ke bawah apa gitu ya, gitu kan. Rasa cinta mereka terhadap Bekasi ya kan dibuktikan ketika daerah atau Bekasi itu diusik. Mereka bergerak tanpa komando serentak gitu kan. Begitupun ketika negeri kita misalnya disentuh, disinggung oleh negeri lain, proteksinya luar biasa. Ternyata ya kan tanpa kita sadari atau memang kadang kita abai, semangat itu muncul. Entah dari mereka mempelajari sejarah, entah memang karena dari cerita orang tuanya, atau karena memang mereka mengamati, akhirnya semangat rasa memiliki kepedulian terhadap daerahnya, terhadap kampungnya, terhadap kotanya, terhadap negerinya, terhadap buminya, secara tidak langsung muncul. Berharapnya sih Bekasi Kota Patriot, balik lagi ke tema kita, patriot-patriot yang peduli akan lingkungan, patriot peduli akan kesehatan, peduli akan yang lain-lainnya gitu, munculnya itu bukan dibentuk, tapi terbentuk dengan kesadaran sendiri. Dan itu kita kalau saya pribadi berharap ada di generasi yang Gen Z, Alpha, mungkin nanti lain lagi sebutannya yang kita tidak tahu, perubahan makna itu. Kira-kira begitu. Neng. Iya. Mungkin ya bekerja dalam sunyi ya. Mungkin orang lain yang merasakan ya. Kitanya mungkin udah merasakan, mereka udah menjadi seorang patriot belum untuk Kota Bekasi. Ya kalau yang terjadi sekarang, bayangkan kita udah bicaranya ke teknologi kan.
Ada orang dari mana-mana minta anak bocah Bekasi gitu, Bang, coba ke Mekah gitu kan. Oh iya. Berangkat dia, Iya. umroh gitu kan. Iya. Atau coba Bang ke daerah saya, ke Palembang. Ngecer. Terserah gitu. Iya. Jadi, dia membuktikan gitu loh. Tapi titik awalnya dari Bekasi. Maksud saya Iya. begitu. Jadi tidak harus dia mengklaim dirinya sebagai pahlawan, tapi dia semangatnya Iya. membuktikan gitu loh. Dan dia berbagi. Logatnya saya suka. Dan dia bisa menginspirasi banyak Iya, orang benar, kan ha-ha. gitu loh. Ada lagi yang jauh-jauh kemana nyari kuliner gitu kan. Ada lagi yang misalnya ya di sini sih dia komentarin apa yang dilihat. Ini bocah ngapain aja simpong gitu. Tapi paling tidak membuktikan gitu loh kecintaan terhadap daerah ini tidak harus di apa namanya. Ini gua dengan dia mengekspresikannya melalui teknologi kekinian, dia tunjukkan gitu loh rasa cintanya terhadap Bekasi. Apakah ini masuk kategori ungkapan hati seorang patriot? Iya. Nah, ini kan tinggal ada di perdebatan. Belum pantas karena dia belum bertempur berjuang. Ya, misalnya kan Iya, kita kan iya. gitu kan. Tapi ternyata dia juga mempromosikan, dia memperkenalkan, dia menyentuh orang untuk seperti ini ya. Oh ternyata Bekasi udah berkembang luar biasa gitu. Kita tidak pernah tahu Bekasi seperti apa kalau tidak lewat tayangan-tayangan apa yang Iya mereka benar. gitu. Besok misalnya, Bang coba jalan-jalan ke sana, untung aja nggak disuruh jungkir balik deh gitu. Tapi itu bukti, Iya, benar. ya kan? Kita tidak pernah menyerah, tidak pernah takut untuk tantangan yang memang positif, gitu loh. Anak Bekasi buktikan itu. Iya benar. Apakah dia seorang patriot? Tanda tanya kan? Iya. Iya kan? Buat saya patriot. Tapi kan apakah dikerdilkan, dikecilkan maknanya? Ya kalau salah koreksi, harusnya bagaimana kan gitu. Iya. Yang patriot itu seharusnya seperti apa gitu kan ya? Iya. Misalnya legislatif. Iya. Sebagai pengemban amanah rakyat, konstituen, orang yang memilihnya. Iya. Apakah dia menjadi seorang patriot? Gitu kan? Iya. Ya kalau dia memperjuangkan hak-hak rakyat, ya kan sebagai wakil rakyat misalnya, kriterianya seperti apa gitu, Iya. pantas dong dinobatkan sebagai seorang patriot karena memang dia menyuarakan, memperjuangkan hak-haknya rakyat, duduk mewakili rakyat sekian puluh ribu orang Iya. untuk syarat mendapatkan kursi. Begitu juga dengan eksekutif, ya kan, birokrat. Iya. Apakah mereka seorang patriot? Mau di kota, mau di kabupaten misalnya gitu. Ya tentu mereka patriot kalau memperjuangkan, menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya gitu kan, Iya. dengan sumpah janji yang sudah mereka ikrarkan. Kalau saya berpandangannya seperti itu, tapi kan orangnya punya pandangan lain. Iya, mungkin dipersempit mungkin kalau kita kan berpikir luas ya. Iya kadang-kadang salah juga mungkin gitu Iya. kan, ya. Silakan aja disalahkan. Tapi maksud saya Bekasi Kota Patriot itu tidak hanya sekedar dicantumkan tagline atau nama, sekedar nama gitu loh. Iya. Ada sejarah yang menjadi apa namanya bagian untuk kita introspeksi diri. Tapi kita harus terapkan di ini sehari ini Iya. untuk ke depan. Gitu Neng. Iya. Istilahnya kalau di pekan kemarin mulai dari melek ya. Kita pun udah jadi seorang patriot ya. Ya. Sejarah sudah ada gitu, sudah lahir ya. Iya, betul. Jadi memang lagi-lagi kadang juga dalam sebuah perjuangan masing-masing orang sekarang ini kan sedang bertempur. Iya. Mereka adalah petarung untuk dirinya kan. Karena masing-masing punya pertarungan dalam menjalani kehidupan masing-masing kan. Siapapun gitu loh. Kita tidak pernah tahu pertarungan mereka karena tidak pernah cerita juga mereka kan, atau kita tidak pernah cerita tentang pertempuran yang sedang kita jalani kan dalam kehidupan ini. Iya. Bentuknya seperti apa? Masing-masing mengalami kan gitu loh. Yang sekolah, yang bekerja, yang lain-lain segala macam. Gitu loh. Apakah kita harus jadi pecundang atau terus jadi pemenang? Semua berharap jadi pemenang. Iya. Tapi kan proses. Orang bisa disebut menang kalau dia pernah mengalami perjalanan hidup yang kekalahan berkali-kali. Kalau dia menang terus, dia belum bisa merasakan kemenangan secara indah gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Petinju itu untuk menang dia harus tiap hari kena pukul kan. Iya. Kalau jarang latihan,
untuk jadi pemenang kayaknya agak susah. Tiba-tiba mana jadi aneh ya? Makanya kan Iya, gitu loh. bener. Kita analogikan, kita contoh petinju. Untuk jadi seorang pemenang, dia harus memaksakan dirinya tiap hari kena pukul. Karena kalau dia nggak pernah kena pukul, nggak bisa dia jadi pemenang. Nggak bisa double cover, nggak bisa. Tekniknya Iya. bener ya. Ini contoh sederhananya begitu. Hmm. Yang lain saya nggak ngerti. Baik, mungkin kita juga perlu mendatangkan seseorang ya, nanti mungkin Pak Haji Kemal ya bisa ataupun yang lainnya ya, tentang patriot itu yang seperti apa yang memang sesungguhnya ya. Ya betul. Jadi kembali kalau saya kan bicara menyorotinya, kapasitas saya itu melihatnya secara umum aja. Bekasi kota patriot patut kita renungkan. Karena itu bukan sekedar nama julukan. Karena kalau hanya sekedar nama julukan, misalnya ada kota A, indah atau beriman gitu, ini singkatan bersih, indah, menyenangkan, amal gitu, ya harus diwujudkan gitu loh. Pasti kan mereka punya filosofinya juga, ya, apa istilahnya, kredo atau apa gitu, untuk diwujudkan. Begitupun harapan dari para tokoh di Bekasi ya, Bekasi Raya ini, kota kabupaten, Bekasi kota patriot itu tidak sekedar mencantumkan, sekali lagi tentu punya pesan yang tersirat dari kata-kata itu. Nah sekarang kita bicara kekinian tadi, anak Gen Z atau Alpha milenial yang udah lewat itu sudah membuktikan ternyata dengan caranya mereka menunjukkan rasa cintanya, rasa sayangnya terhadap kota ini. Iya. Gitu loh. Memang mereka tidak bertempur ya, tidak di garis pertempuran bertaruh nyawa di singan peluru. Tapi juga kalau mereka salah dihujat sama netizen. Benar. Dengan konsekuensinya, dengan segala risikonya kan. Iya. Peluru itu lebih tajam gitu kan, kata-kata itu lebih sadis kan. Iya kan? Tapi mereka bisa buktikan, mereka bisa bertahan gitu loh. Bahkan justru membawa sesuatu yang justru ditunggu oleh orang-orang yang memang pengen tahu seperti apa sih yang mereka lakukan. Gitu, Neng. Baik. Apalagi kalau istilahnya atlet ya, ke internasional ini ternyata orang Bekasi, wah kayaknya langsung booming banget ya. Bangga kita ya. Iya. Ya itu kan jadi duta ya. Iya. Bukan cuma duta Bekasi, tapi juga duta bangsa, negara ini kan. Mungkin tadi tidak mudah prosesnya kan. Iya. Kalau melihat hasil lahir juara, pemenang, tapi untuk menjadi pemenang, menjadi seorang juara, atau kalau saya nyebutnya misalnya menjadi patriotnya Bekasi, prosesnya panjang. Kalau dia pengen langsung jadi pemenang, kayaknya ajaib, ada sih mungkin yang bisa seperti itu, tapi satu dari sekian miliar orang gitu. Untuk jadi perenang aja mereka harus latihan berenangnya luar biasa. Jadi perenang yang handal apapun gitu loh. Bahkan di keseharian pekerjaan rutin ya. Kayak kita gini aja, saya kalau nggak terbiasa juga bingung juga nih. Kita gini aja untuk jadi ini sesuatu yang menarik juga harus berproses ya. Berproses, memilih kata diksinya itu kan nggak gampang gitu loh untuk menyampaikan, ya kan? Iya. Kita tadi panjang lebar. Kalau dalam bahasa komunikasi itu kan kita harus memilih kata dengan ekonomi kata. Satu kata kita sampaikan orang paham. Iya benar. Gitu loh. Nah sekarang ini yang banyak dilakukan oleh Alpha ini kan, Gen Alpha, Gen apa tadi saya? Gen Z. Gen Alpha. Ya kan, mungkin nanti Beta, ya kan, mungkin nanti Bravo gitu kan. Artinya proses ya, yang kita kita tidak boleh mengabaikan proses. Menjadi seorang patriot itu nggak gampang, berproses. Gitu. Kadang-kadang dianggap gitu aja bisa. Dia nggak tahu keseriusan, kesungguhan, kesabaran seseorang itu
ya kan, yang dianggap biasa-biasa hasil akhirnya jadi luar biasa. Banyak contohnya, seniman, guru, pendidik, para tokoh agama, proses. Iya. Semua bidang menjadi patriot ya. Pasti ya. Iya, karena mereka ada pejuang. Iya, benar. Tarung. Menghasilkan sesuatu yang baik, kemudian bisa bermanfaat ya. Iya, kan sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat untuk orang. Bener. Kalau enggak, selesai kan itu. Selesai hidup ini kan. Iya. Ya untuk diri sendiri ya udah selesai. Sebagai makhluk individu, belum menjadi makhluk sosial. Kalau bahasanya Neng Ulfi itu hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam gitu kan. Hubungan dengan manusia. Iya, dengan alam. Dengan Allah, dengan manusia, dengan alam. Gitu. Baik. Kayaknya mungkin minggu depan kita cari-cari lagi yang memang semangatnya lebih ini lagi ya. Ada petarung kan. Tadi kita punya seni ujungan di Bekasi. Kabupaten itu udah menetapkan kalau tidak salah ya, menjadi tradisi yang dikembangkan di Kabupaten Bekasi. Jadi ada seni ujungan, dia pakai rotan, dia pukul kaki, seperti pertarungan gitu. Tapi itu olahraga, itu seni, gitu loh. Nah, ahlinya nanti yang menyampaikan itu. Tapi kalau misalnya sebelum itu ada lagi yang kita ngobrolinnya santai-santai. Hari ini kan kayaknya, ini kan kita ngobrol Bekasi Kota Patriot dalam kaitannya 80 tahun Indonesia Merdeka kan. Ada Bekasinya yang berkontribusi di 80 tahun ini ya. Iya, karena dulu katanya juga dari catatan sejarah, Bung Karno juga pernah ke Bekasi kan, pernah mampir di alun-alun Bekasi kan. Maka itu ada Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi, gitu loh. Dalam catatan para seniman, budayawan juga ada puisi yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Bekasi. Kerawang Bekasi, Hairil Anwar. Ada juga buku yang menceritakan tentang Kali Bekasi. Iya. Ada lagu Melati di Tapal Batas Bekasi. Orang apa juga Bekasi. Iya. Sumber inspirasi, tapi juga kembali bukan sekedar sumber inspirasi. Ternyata di sini banyak pejuang, di sini banyak patriot yang akhirnya tetapkan dalam bentuk perda dengan lambang dalam waktu itu Kota Ramadhan daerah tingkat 2 Bekasi, bambu runcing, ditulis kalimat yang menurut saya itu tadi memotivasi kita menjadi orang Bekasi yang tidak lupa sejarah. Iya. Bekasi Kota Patriot. Nah, penerapannya hari ini kita sebagai patriot kita kembalikan kepada rekan dakta. Baik. Kayaknya semakin menarik kalau diteruskan lagi, nggak habis-habis ya sampai kelar siaran ini ya. Saya sengaja gitu biar nanti kan gini. Mudah-mudahan nanti dari sini bisa menginspirasi. Jadi jangan juga merasa bahwa itu kan masa lalu. Iya. Para pejuang yang menjadi patriot. Jangan salah loh. Nah, kita pejuang saat ini juga ya, dan masa yang akan datang ya. Kuliner aja kan bisa menjadi bagian, ya kan? Iya benar. Mengangkat bukan cuma brand lokal nama kota, tapi bisa mendunia kan? Ya. Siap. Baik. Bang, terima kasih sudah hadir di Dakta. Obrolan yang menarik, semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita dan kita tetap menjadi jiwa patriotisme ya. Amin. Ya, amin. Berharapnya seperti itu. Ya. Jadi umpama salah-salah kata maafin aja. Iya. Kita masih belajar juga ya. Wajib ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau mengkoreksi silahkan ya, kita terbuka ya. Siaran bareng. Iya. Kita terima ya. Iyalah. Mungkin minggu depan ada yang kayaknya kita ini sejarah ini boleh ya. Nanti kita diskusi di sini ya. Iya. Kan kita harus
saling mengingatkan Benar. buat kebaikan, tapi jangan saling menjatuhkan. Makanya di istilah itu kawan bicara bukan lawan bicara. Iya. Kita berkawan. Iya. Baik, terima kasih sudah hadir. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.